Selamat siang Bu, selamat siang semuanya. Saya mahasiswi Universitas Cyber Asia, jurusan Sistem Informasi S1 PJJ, atas nama Vivi Irene. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Analisis Proses Bisnis, di mana di sini kita membuat makalah. Makalah ini terdiri dari daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, landasan teori, pembahasan, penutup, daftar pustaka. Yang pertama, kata pengantar. Tujuan utama penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis proses bisnis. Meskipun penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan, penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran membangun makalah ini penulis harapkan guna perbaikan makalah yang selanjutnya. Bab 1. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah. Bab 2. Landasan teori. Landasan teori terdiri dari pengembangan sistem informasi, di mana definisi sistem informasi, hal mendasar dalam pengembangan sistem, kualitas informasi, nilai informasi, prinsip pengembangan sistem, alasan diperlukan pengembangan sistem informasi, tim pengembangan sistem. Bab 3. Pembahasan terdiri dari sejarah perkembangan sistem informasi, masa prasejarah, masa sejarah, masa modern, tahun sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu teknologi eksternal, bisnis eksternal, teknologi internal, bisnis internal, faktor pertimbangan dalam perencanaan sistem, pendekatan pengembangan sistem informasi, tahap pengembangan sistem informasi, tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan, tahap pembangunan fisik atau konstruksi, tahap implementasi, tahap pasca implementasi. Bab 4. Kesimpulan. Setelah membaca uraian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa perkembangan informasi sudah ada sejak zaman dahulu. Akan tetapi ketika dulu tidak semaju seperti sekarang. Dulu penyampaian informasi dimulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti. Bahkan pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua, sistem informasi digunakan oleh militer untuk pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen. Pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen ini disimpan dalam bentuk magnetic tape. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi baik dari internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut yaitu teknologi eksternal dan internal, serta bisnis eksternal maupun internal. Bisnis eksternal menyangkut tentang pasar, pelanggan, perusahaan, pemerintah, dan perangkat hukum. Sedangkan bisnis internal meliputi struktur organisasi, infrastruktur atau aset, proses sumber daya manusia, serta budaya perusahaan. Adapun teknologi eksternal yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam lingkungan eksternal organisasi. Dan teknologi internal meliputi software, hardware, aplikasi, dan infrastruktur. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ada pula faktor pertimbangan dalam perencanaan sistem, diantaranya yaitu lingkungan di mana organisasi harus melakukan fungsi, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, standar prosedur operasi, budaya dan politik organisasi, riwayat organisasi, investasi dalam bidang teknologi informasi yang telah dilakukan, skill yang dimiliki, program-program penting dan sumber daya manusia, dan lain-lain. Juga ada pendekatan pengembangan sistem informasi serta tahap pengembangan sistem informasi. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari tugas makalah ini adalah perkembangan sistem informasi sudah ada sejak zaman dahulu.
Namun, tidak secepat seperti sekarang ini. Majunya pengembangan sistem informasi dipengaruhi oleh canggihnya teknologi yang semakin waktu kiat pesat, serta tingginya kebutuhan masyarakat. Maka semakin cepat pula sistem informasi berkembang. Demikian makalah yang saya susun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.